Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sallam al-lughatil arabiyyah. Wa arju minkum jami'an fi sihhah wal afiyah. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua bersama keluarga dalam keadaan sehat. Baik, anak-anakku sekalian, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar bersama-sama tentang qiraah, yaitu membaca, menerjemahkan, memahami, dan berusaha untuk mengerjakan latihan soalnya. Saat ini kita akan belajar tentang fi'il madhi. Ya. Kalau sebelumnya kita belajar fi'il madhi itu banyak, sekarang kita akan mengkhususkan pelajaran hari ini fi'il madhi, khususnya kana. Kenapa kana? Karena kana ini punya tugas istimewa, ya, punya tugas khusus dalam bahasa Arab. Ya, di kana kita akan belajar kana yang beberapa dalam kalimat bisa diartikan ada atau adapun. Ya. Ada atau adapun. Dan seringkali pula kalau kita ada kalimat ada kananya juga seringkali tidak diartikan karena dia hanya tambahan saja. Ya, tambahan. Baik. Mari kita bersama-sama memahami kana. Ya, kemarin kita sudah belajar bentuk-bentuk fi'il madhi berdasarkan pelakunya. Nah, ini pun kita akan mengulangi lagi, tapi khususnya kana. Kalau dia orang, satu orang, maka kita pakai kana. Jadi kalau dia satu atau nama orang, maka kita pakai kana. Kalau dua orang laki-laki, kana. Kalau mereka laki-laki, kanu. Ini dia orang perempuan satu, kanat. Kalau dua orang perempuan, kanata. Kalau banyak orang perempuan, mereka perempuan, kunna. Satu, 6 ini adalah untuk dia atau mereka. Atau untuk orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Orang ketiga itu berarti orangnya nggak ada biasanya gitu ya. Yang ke-6 ini, yang ini kunta, kuntuma, kuntum itu kamu. Kalau satu orang, kunta. Kalau dua orang, kuntuma. Kalau banyak orang atau kalian semua, kuntum. Seperti antum. Nah, ya, kalian semua. Kalau kamu perempuan satu, kunti. Perempuan dua, kalian dua perempuan, kuntuma. Kalau kalian perempuan banyak, kuntunna. Kalau saya, itu kuntu. Kalau kunna, itu adalah kita atau kami. Nah, ini. Nanti kita akan hafalkan ya pakai laguan aku sekalian, dan kalau sudah dihafalkan nanti wajib direkam di audio kemudian dikirim ya. Nanti akan Bapak kasih tahukan cara mengirimnya. Baik, mari kita sama-sama hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Saya ulangi. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ya. Kalau kita buat bentuk lain seperti zahabah bisa juga. Contoh. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Bisa juga. Yang lain juga bisa. Contoh jalasa, yang artinya duduk. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Seperti itu. Ini silakan dihafalkan anakku sekalian. Yang dihafalkan hanya kana saja ya. Kana saja yang dihafalkan. Baik,
Sekarang kita lanjut. Apa sih fungsinya kana itu? Nah, perhatikan contoh berikutnya. Ini contohnya ya. Perhatikan, ada dua kotak warna orange dan warna biru. Warna orange adalah contoh-contoh kalimat yang mempunyai makna, keterangan waktu, atau yang punya arti sekarang atau hari ini. Berarti yang sedang dilakukan ya, sekarang atau hari ini. Yang sebelah kiri, yang warna biru itu kalimat atau sesuatu kerjaan yang dilakukan telah lampau. Perhatikan bedanya. Perhatikan. Contoh pertama. Abi tobibun. Abi tobibun. Ayahku seorang dokter. Fi mustashfa al-Madinah. Di rumah sakit kota. Perhatikan. Di contoh kalimat ini tak ada satupun kata kerja atau kalimat fi'il. Abi itu isim kata benda. Tobibun juga isim kata benda. Fi kalimat huruf. Mustashfa isim kata benda. Al-Madinah juga isim kata benda. Tidak ada kata kerja. Jadi tidak bisa menunjukkan secara kalimatnya, tidak menunjukkan waktu apa-apa. Tetapi ini secara kebahasaan ini menunjukkan arti sekarang. Al-an atau al-yaum ya. Ini bukan arti sekarang. Jadi Abi tobibun fil mustashfa al-Madinah. Ayahku seorang dokter di rumah sakit Madinah. Ini sekarang berarti hari ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah kalimat bentuk seperti ini menjadi bentuk lampau? Menerangkan kejadian yang masa lalu yang telah terjadi. Maka kita perlu menambah kana. Nah, inilah fungsinya kana. Kana ini agar kalimat yang pertama ini bentuknya berubah menjadi bentuk lampau. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris jadi past. Ya. Kalau ini present. Kalau lampau past. Ya, past tense. Baik. Kalau sudah kemasukan kana, jadinya gini. Kana abi tobiban fil mustashfal Madinah. Perhatikan yang warna merah, ini ada perubahan. Jadi tobibun menjadi tobiban. Kenapa? Karena diberi kana. Inilah kana fungsinya. Dia merubah bentuk sekarang jadi bentuk lampau. Kemudian dia merubah asalnya tobibun menjadi tobiban. Yang dirubah biasanya kata yang nomor 2 ya. Abi tobibun. Nah ini. Kana abi tobiban. Ingat, ini harus berubah. Tidak boleh tobibun. Ya. Itu contoh pertama. Jadi artinya, adapun ayah saya, tobiban adalah seorang dokter. Fi mustashfal Madinah. Di rumah sakit kota. Ini menunjukkan arti lampau. Ya, yang telah terjadi. Baik, contoh yang kedua. Ana jalisun amamal fasli. Saya duduk di depan kelas. Saya duduk di depan kelas. Ini pun tidak ada kata kerjanya. Semua kalimat isim atau kata benda sama keterangan. Ya, mama. Saya duduk di depan kelas. Secara nggak langsung ini menunjukkan arti sekarang atau hari ini. Bagaimana kalau kita ingin merubah dari bentuk sekarang atau hari ini menjadi bentuk lampau atau yang telah terjadi? Maka kita perlu menambah kana. Ya, kana. Tapi bentuknya berubah menjadi kuntu. Kenapa kuntu? Karena menggantikan ana. Saya. Maka menjadi kuntu. Nah, perhatikan. Kuntu. Jalisan. Asalnya jalisun karena ada kana menjadi jalisan. Ingat, kata yang kedua biasanya yang berubah ya. Kuntu jalisan. Amamal fasli. Depan kelas. Adapun saya atau saya telah duduk. Meskipun tidak pakai adapun, tidak apa-apa langsung. Saya telah. Kenapa telah? Karena menunjukkan arti lampau. Saya telah duduk di depan kelas. Ini berarti menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Ya, sesuatu yang telah terjadi. Baik tadi pagi ataupun kemarin. Baik. Contoh yang ketiga. At-talamizu zahibuna ilal madrasah bisayyarah. Para siswa pergi, zahibun, dari kata zahaba, zahibun, pergi, ilal madrasah bisayyarah, ke sekolahan bisayyarah dengan mobil. Kalimat ini pun menunjukkan arti sekarang atau saat dia berbicara. Ya. At-talamid, para siswa pergi ke sekolahan dengan mobil. Bagaimana merubah